Firman Tuhan malam hari ini judulnya adalah setia dan promosi. Wow, sebuah judul yang sangat menarik bagi kita semua. Berapa banyak yang mau dipromosi oleh Tuhan? Haleluya. Berapa banyak yang mau setia di hadapan Tuhan? Oke, kita lihat dulu Mazmur 85 ayat yang ke-11. Mazmur 85 ayat yang ke-11. Mazmur 85 ayat yang ke-11. Haleluya. Ketika Bapak Ibu nanti dengar firman Tuhan, datang dengan sebuah kerinduan yang besar, bahwa Anda rindu untuk mengalami Tuhan, mengalami hadiratnya, mengalami kuasanya, dan mengalami mujizatnya. Amin. Mazmur 85 ayat 11 berkata, kasih dan kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Ya, bukan tumbuh dari sorga, tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ada bagiannya. Kesetiaan akan tumbuh, ya, Alkitab, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bapak Ibu kalau perhatikan terjemahan paling tepat dari kata iman, versi Alkitab King James adalah kesetiaan. Ya, ketika kita lihat kata iman dalam versi King James, maka itu diterjemahkan dengan kesetiaan. Karena semua orang beriman mempunyai harapan bahwa pada suatu hari nanti Tuhan akan berkata kepada mereka masing-masing secara pribadi menurut Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata Tuannya itu kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21 ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Alkitab berkata kalau kita setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Artinya kalau kita setia, otomatis promosi itu datang. Katakan amin. Katakan ketika saya setia, maka promosi itu datang. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ketika Alkitab menerjemahkan kata iman, itu diterjemahkan dengan kesetiaan. Nah, kita belajar dari contoh. Ya, kita belajar dari contoh Daniel dalam perjanjian lama. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Menko ini ya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dengan jelas dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, Alkitab berkata Daniel adalah manusia yang mempunyai roh yang luar biasa. Arti kata luar biasa dalam bahasa Ibrani adalah unggul atau memiliki kemampuan atau prestasi yang tinggi, melebihi atau di atas rata-rata dari kemampuan prestasi teman-temannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan begini, kenapa sampai Daniel bisa memiliki spirit of excellence, roh yang unggul? Karena setia. Apa yang membuat Daniel begitu berbeda dari para wakil raja lainnya? Sebenarnya ayat ini ada ayat lanjutannya pada ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan.
sebab ia setia. Katakan Daniel setia. Katakan saya juga setia. Dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wow, orang setia itu tidak didapati kelalaian, tidak didapati kesalahan. Ya, di garis bawahi. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Yang membuat Daniel unggul, yang membuat saudara dan saya unggul dipromosi oleh Tuhan. Ya, kesetiaanlah yang membuat Daniel lebih unggul dari semua pejabat tinggi dan wakil raja yang lainnya. Katakan kesetiaan akan membuat saya unggul dari yang lain. Oke, Bapak Ibu tulis di situ, kesetiaanlah yang membuat saya lebih unggul dari yang lainnya. Kita pergi pelan-pelan, Bapak Ibu. Kita pergi pelan-pelan. Ternyata kesetiaan adalah jalur promosi. Kesetiaan adalah jalur untuk kita diberikan tanggung jawab yang lebih. Kesetiaan adalah jalur di mana saudara dapat perkenanan Tuhan, bisa dipercaya. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat yang ke-6, yang tulis ini adalah seorang raja yang bijaksana, namanya Salomo. Salomo berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya, untuk menemukan orang yang setia, enggak mudah. Berarti orang yang setia, hari-hari ini langka. Bahkan di zaman Salomo saja, itu sulit dicari. Bagaimana di zaman sekarang? Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah hari ini Tuhan menemukan Bapak Ibu sebagai orang yang setia? Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu orang yang setia, Bapak Ibu tulis di situ, saya adalah orang yang setia. Berarti Bapak Ibu bisa dipercaya, Bapak Ibu bisa dipromosi, Bapak Ibu akan dipercayakan perkara-perkara besar, akan dipercayakan kekayaan, akan dipercayakan kesehatan, akan dipercayakan perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Semua dasarnya adalah setia. Karena itu tema khotbah malam ini setia dan promosi. Kalau tidak setia, tidak ada promosi. Amin. Makanya ada sebuah statement daripada militer itu adalah setia sampai mati, setia sampai akhir. Mereka udah nggak pusingkan dirinya sendiri. Mereka cuma tahu bahwa ketika mereka jadi tentara, jadi penjaga negara ini, maka mereka harus setia sampai akhir. Mazmur 101 ayat yang ke-6 berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang-orang setiawan itu orang-orang apa? Orang-orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Ternyata saya cari bahasa aslinya. Orang-orang yang setiawan adalah orang-orang benar setia. Ditambah setiawan. Wow. Berarti orang ini terbukti setia. Alkitab berkata begini, mereka akan melayani aku. Berarti kalau seseorang tidak setia, maka dia nggak dilayakkan melayani Tuhan. Kalau ada orang di sekitar Bapak Ibu yang tidak setia, maka mereka adalah orang-orang yang salah di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak setia, mereka tidak pernah merasa bahwa mereka salah. Mereka selalu berpikir, kitalah yang salah. Orang-orang yang setia selalu tidak pernah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang membuat sebuah kesalahan. Mereka berpikir bahwa kitalah sumber kesalahan itu. Tapi orang-orang mereka yang setia selalu hidup melayani. Mereka yang setia selalu memberi yang terbaik. Mereka yang setia selalu menyediakan waktu yang terbaik. Mereka yang setia, mereka siap untuk dipromosi. Kita lihat 3 fungsi daripada kesetiaan ini. Ada 3 fungsi daripada kesetiaan.
Yang pertama, fungsi kesetiaan adalah memperlengkapi orang-orang beriman dalam mengelola milik Tuhan. Fungsi pertama daripada kesetiaan adalah memperlengkapi orang-orang beriman dalam mengelola milik Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang tahu bahwa apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan? Yang tahu bahwa nafas hidup adalah milik Tuhan? Yang tahu bahwa kekuatan yang kita dapat, yang kita punya sekarang adalah milik Tuhan? Maka kita harus mengelolanya dalam kesetiaan. Amin. Coba kita perhatikan Kejadian 2 ayat 4 dan ayat sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 8. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, bumi belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke atas bumi. Dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan itu. Permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini ayatnya. Jadi kita tidak diciptakan dari tanah liat, tapi kita diciptakan dari debu tanah. Dan menghembuskan nefes haya, nafas hidup, sifat, karakter, kekuatan, kemuliaan, intelijensia secara spiritual diberikan kepada saudara. Nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8 menjelaskan tentang penciptaan manusia. Lalu Tuhan menciptakan Taman Eden, taruh manusia di sana. Dan Tuhan menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah untuk bersekutu dengan Dia. Katakan, saya diciptakan dengan tujuan utama, tulis di situ, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu apa? Dalam doa, melalui firman-Nya, dalam ibadah, itu kita bersekutu. Ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, memang ini tujuan utama Tuhan menciptakan kita, yaitu supaya kita punya keintiman, bersekutu dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 15, dari Kejadian pasal yang kedua ayat 15, alasan mula-mula Tuhan menciptakan manusia, di samping bersekutu dengan Dia, adalah supaya manusia dapat mengurus Taman Eden. Haleluya. Supaya manusia dapat mengurus Taman Eden. Berarti dapat disimpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan hanya bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Tuhan, itu sesuatu yang sudah tidak lagi bisa ditawar-tawar. Melainkan juga berdasarkan tujuan untuk menjadikan manusia penerima, penguasa hasil ciptaannya. Katakan, saya penerima berkat Tuhan dan penguasa atas hasil ciptaannya. Bapak Ibu boleh tulis di situ, saya penerima daripada berkat Tuhan dan penguasa dari hasil ciptaannya. Makanya Alkitab berkata dominion. Ya. Kata kingdom itu dari dua kata, king yaitu raja, dan dom yaitu dominion, artinya raja yang berkuasa. Lalu Alkitab berkata berkuasalah, dominionlah. Kuasailah segalanya. Hasil ciptaannya dikuasai. Kita menerima mandat, otoritas dari Tuhan untuk mengelola berkat, untuk mengelola kekuatan, untuk mengelola semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu menguasai hasil ciptaan itu. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu melakukannya di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan. Makanya ketika kita gagal setia, maka kita juga gagal untuk dipercayakan perkara besar. Ketidaksetiaan manusia menyebabkan Tuhan mengusir mereka keluar dari daerah yang seharusnya mereka kuasai. Ada banyak orang yang harusnya diberkati. Ada banyak orang yang waktunya mereka dipulihkan. Ada banyak orang yang waktunya untuk mereka disembuhkan. Tapi karena mereka tidak setia. Sehingga akhirnya mereka harus terusir dari tanah, dari tempat yang harusnya di situ mereka diberkati. Seharusnya tanah itu yang dimana mereka harus dipulihkan, karena mereka tidak setia. Tuhan tidak mau Adam hanya menikmati hadiratnya,
Tapi Tuhan mau Adam juga setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Kegagalan menjadi setia itulah yang membuat mereka terusir dari Taman Eden. Apa itu Eden? Eden artinya presence of God. Eden artinya begini, hadirat Tuhan. Eden juga yang artinya yang kedua, tempat yang indah mulia. Wow. Untuk apa kita punya semuanya? Tapi Bapak Ibu kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan diberikan kepada kita ketika kita kedapatan bisa dipercaya. Artinya kita hidup benar. Sekali lagi saya ulangi, ketidaksetiaan manusia menyebabkan Tuhan mengusirnya keluar dari daerah yang seharusnya dikuasainya. Berapa luas Taman Eden itu? 6.000 km persegi. Berarti Adam bukan penenggu taman. Adam adalah raja pertama di dunia. 6.000 km persegi, Bapak Ibu terbang dari Jakarta sampai di Doha, Timur Tengah. Kurang lebih 6.000 km persegi. Bayangkan Bapak Ibu dipercayakan tanah seluas itu. Lalu tiba-tiba harta yang dipercayakan kepada kita harus kita kehilangan akibat daripada ketidaksetiaan. Kita lihat Kejadian 3 ayat 23-24 berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Kesetiaan membuat saudara dan saya tidak punya akses untuk kita menikmati segala berkat kehidupan. Berkat kehidupan kan kesehatan itu membuat Bapak Ibu dan saya hidup bergairah. Berkat secara jasmani membuat kita hidup secara bergairah, betul? Sekalipun itu bukan segalanya. Tapi manusia hidup bergairah karena ada berkat-berkat seperti itu. Ketika Bapak Ibu tidak setia, maka kita terusir. Lalu jalur kepada kehidupan, pohon kehidupan dijaga oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, artinya tidak tertembus. Kesetiaan menutup akses untuk Bapak Ibu sampai kepada jalur promosi. Itulah sebabnya mengapa Tuhan ingin mengembangkan kesetiaan dalam diri orang-orang beriman dewasa ini. Supaya mereka, tujuannya supaya mereka tidak kehilangan hak mereka untuk memerintah, untuk mendominian atas hal-hal yang telah disediakan Tuhan bagi mereka sejak awal dunia diciptakan. Bapak Ibu tulis di situ, saya tidak mau kehilangan hak saya. Katakan, saya tidak mau kehilangan hak saya. Saya mau belajar setia. Ketika Tuhan suruh Bapak Ibu untuk berdoa setiap pagi, apakah Bapak Ibu lakukan dengan setia? Ketika Tuhan suruh kita hafal firman setiap hari, apakah kita lakukan dengan setia? Ketika kita dilatih dalam sebuah grup, di mana kita punya komitmen untuk kita menghafal firman Tuhan, misalnya ditentukanlah waktunya di bawah jam 10, apakah kita melakukan dengan setia? Hal-hal kecil seperti ini dilihat oleh Tuhan. Haleluya. Kesetiaan selalu berhubungan erat dengan promosi. Kalau Bapak Ibu mau lihat promosi, mau lihat bisnismu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, kualitas yang perlu kita bangun adalah kesetiaan. Katakan amin. Katakan, aku mau bangun kualitas kesetiaan. Katakan haleluya. Amin. Matius 24 ayat 45 dan 47. Matius 24 ayat 45-47 berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ini perumpamaannya. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya. Pertanyaan ini, saudara. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Itu promosi. Tapi dimulai dengan siapakah hamba yang setia. Ketika Bapak Ibu setia, maka satu saat diangkat menjadi pengawas atas segala yang menjadi miliknya. Dan perumpamaan ini gambaran tentang Tuhan adalah penguasa alam semesta. Bayangkan Bapak Ibu, langit bumi segala isinya adalah punya Tuhan. Tiba-tiba kita dipercayakan menjadi pengawas atas segala milik Tuhan itu.
Jangan berpikir bahwa kalau kita nggak ada uang cuma 100.000, 200.000, 1 juta, terus Bapak Ibu stres, terlalu kecil. Tuhan mau percayakan Bapak Ibu mengawasi segala miliknya, langit dan bumi ini miliknya. Katakan haleluya. Dan itu adalah hak istimewa Bapak Ibu yang kita akan dapatkan melalui kesetiaan. Ternyata semua yang kita lakukan every day, every minutes, every hours, every week, every month, itu diawasi oleh Tuhan. Makanya jangan heran begini, kita boleh dengar firman Tuhan yang sama, kita boleh ada di dalam 24 jam yang sama, tapi satu orang dipromosi, satunya semakin naik, satunya semakin turun. Satunya mengalami mujizat, satunya tidak alami apa-apa. Cek hati Bapak Ibu. Apakah kita setia? Apakah kita punya waktu pribadi dengan Tuhan? Ketika Tuhan suruh kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, apakah kita melakukannya? Kalau tidak, Bapak Ibu seperti ada peribahasa Indonesia, seperti punduk merundukkan bulan. Kita nggak akan pernah nyampe di sana. Kita hanya berangan-angan kosong. Tapi kesetiaan akan membuat yang tadinya tidak mungkin digapai akan tergapai. Karena kita akan dipercayakan mengawasi semua milik Tuhan kita. Dan Tuhan kita namanya adalah Yesus, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Salah satu berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita selain keselamatan adalah kesehatan. Sebenarnya di dalam kata salvation itu udah paket. Ada berkat di situ, ada keselamatan di situ, ada promosi, semuanya ada di dalam kata itu. Haleluya. Amin. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Apakah kita sedang di kedapatan melakukan tugas dengan setia? Setia itu artinya begini, lakukan dengan terus-menerus dengan ketaatan sekalipun gak lihat hasilnya, sekalipun tidak diawasi, tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu diawasi, tidak perlu disuruh-suruh. Kita lakukan karena kita cinta. Setia. Matius 25 ayat 28 dan 29 berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. 1 talenta diberikan dan tidak melipat gandakannya. Maka disuruh ambil. Ambil daripadanya dan berikan kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius 25, 28, 29, lalu Alkitab berkata begini. Semua yang kita punya itu dipercayakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita kelola dengan setia. Satu saat kalau kedapatan, Tuhan datang kedapatan, kita tidak mengelola dengan baik. Katakanlah itu nafas kehidupan. Katakanlah itu keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan itu pelayanan, karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita dikasih talenta untuk mendoakan orang, tapi kita tidak mau mendoakan orang. Kalau saudara dan saya punya karunia doa, tapi Anda tidak mau berdoa. Bapak Ibu dan saya punya karunia untuk menasehati, tapi kita tidak mau menasehati. Bapak Ibu punya karunia untuk memberi, tapi Bapak Ibu pelit dan medit. Satu saat nanti Tuhannya akan datang dan mengambil semua talenta itu, lalu memberikan kepada orang yang mempunyai. Dari ayat ini kita tahu begini, bahwa Tuhan sangat concern dengan orang setia. Dan Tuhan sangat marah dengan orang-orang yang tidak setia. Nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab katakan, tangkap dia dan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling pekat, dan di sana terdapat teratak dan gertak gigi. Ternyata orang-orang yang tidak setia dilemparkan ke dalam api neraka. Mengerikan. Kesetiaan diukur dari sekarang ini. Alkitab berkata, tapi siapa yang tidak mempunyai, bukankah dia punya 1 talenta? 1 talenta dikasih oleh tuannya, tapi dia tidak melipat gandakannya. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ada banyak orang yang awalnya dia punya sesuatu, tapi karena kelolanya dengan tidak baik, maka diambil semua yang ada padanya. Sehingga jadi zero, jadi nol, jadi nggak punya apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu kelola dengan baik, maka semakin ditambahkan. Semakin ditambahkan. Katakan, saya adalah salah satu
yang mengelola semua kepercayaan Tuhan dengan baik. Tulis di kolom komentar, saya adalah salah seorang yang akan mengelola kepercayaan Tuhan dengan baik. Dan saya akan menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan akan mengambil harta miliknya dari orang-orang yang tidak setia dan memberikan kepada orang-orang yang setia. Mengerikan kan Bapak Ibu? Tuhan akan mengambil harta miliknya dari orang-orang yang tidak setia dan memberikan kepada orang-orang yang setia. Haleluya. Katakan aku orang setia. Saya lihat muka-muka setia di sini yang akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara besar. Saudara akan menerima limpahan dari orang-orang yang tidak setia dan saudara akan mengelolanya dengan baik. Jadi fungsi pertama dari kesetiaan adalah memperlengkapi orang-orang beriman dalam mengelola milik Allah. Hati-hati loh Bapak Ibu, dalam mengelola milik Tuhan, sebab semua yang ada pada kita juga terima daripada Tuhan. Hati-hati. Ya, beberapa orang tiba-tiba mengalami masalah di dalam bisnisnya, mengalami masalah di dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pelayanannya. Coba cek kesetiaannya. Coba cek kesetiaan. Bisa saja Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu naik tinggi, tapi beberapa ada yang diambil semuanya. Saya berdoa kita yang ada di malam ini adalah orang yang bisa mengelola milik Tuhan dengan baik. Haleluya. Yang kedua, fungsi kedua dari kesetiaan adalah membuat orang-orang beriman mampu menikmati persekutuan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Fungsi kedua dari kesetiaan adalah membuat orang-orang beriman mampu menikmati persekutuan dengan Bapa di sorga. Jadi orang yang setia, mereka ini punya persekutuan yang keren dengan Bapa di sorga. Katakan orang setia punya persekutuan yang keren dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu tulis di kolom komentar di situ. Orang setia punya persekutuan yang keren dengan Bapa di sorga. Ingat sekali lagi persekutuan itu doa. Di dalamnya ada doa pujian penyembahan, baca firman, lakukan firman. Persekutuan orang percaya. Wow. Orang setia ya adalah orang yang punya persekutuan yang keren dengan Bapa di sorga. Haleluya. Mari kita baca, kita lihat Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya. Perempuan Kusi ini perempuan Mesir ya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Musa nggak dengar loh Bapak Ibu, Tuhan dengar. Lompat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Lompat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Wow. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia, garis kata seorang yang setia dalam segenap rumahku. Garis kata itu. Ketika Anda setia, orang mengata-ngatai saudara, mungkin Anda mendengar, tapi Tuhan dengar. Tuhan akan berperkara dengan orang itu. Alkitab berkata, tolong digaris ya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Wow. Ketika Bapak Ibu setia, Bapak Ibu nggak usah bela diri.
Ketika orang nipu Bapak Ibu dan Bapak Ibu setia, orang nipu Tuhan. Ketika Bapak Ibu benar, orang kata-katain Bapak Ibu, orang kata-katain Tuhan. Ketika orang ambil dari Bapak Ibu, mengambil, mencuri dari Bapak Ibu, bukan mereka nyuri punya Bapak Ibu, mereka curi punya Tuhan, akan berhadapan dengan Tuhan. Ketika Musa dan Miriam dan Harun adalah koko cecenya Musa, kakak-kakaknya Musa, mengatai Musa, Musa nggak dengar, tapi Tuhan dengar. Alasan Tuhan bela Musa adalah karena Musa setia dalam segenap rumah Allah. Wow. Orang setia dibela oleh Tuhan. Ayo tulis, orang setia dibela oleh Tuhan. Tulis nama Bapak Ibu. Saya Luther setia, maka dibela oleh Tuhan. Kita nggak perlu bela diri kita sendiri. Karena bela diri sendiri pasti membenarkan diri sendiri. Dan kebenaran diri sendiri belum tentu itu kebenaran Tuhan. Belum tentu itu sebuah kebenaran. Tapi ketika Bapak Ibu dibela Tuhan, maka tidak ada yang sanggup menggugatnya. Amin. Orang setia dibela Tuhan. Katakan seperti tulis itu, Luther adalah orang setia yang dibela oleh Tuhan. Haleluya. Wow. Ketika Bapak Ibu dibela Tuhan, wow. Kita nggak usah takut. Ayat 8 memperlihatkan, ayat 8 daripada Bilangan 12 ayat yang ke-8. Bilangan 12 ayat yang ke-8 memperlihatkan hasil dari kesetiaan Musa. Karena kesetiaan Musa seperti itu, maka Allah berbicara kepadanya secara berhadap-hadapan. Bahkan secara terus terang. Ya, terus terang, terang terus. Itu Philips, lampu Philips. Ya. Tapi Tuhan berbicara kepadanya berhadap-hadapan, bahkan secara terus terang. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan terus terang mengandung arti jelas, nyata bagi pengertian. Bapak Ibu lihat tadi, tiba-tiba Tuhan bicara, salah satu contoh kasus, Tuhan bicara kepada saya, kepada seseorang yang tadi ada di benua Australia. Ada banyak kota di sana, tentang ada benjolan di bagian kiri dadanya. Dan ketika Tuhan bicara dengan sangat jelas, dengan akurasi yang sangat jelas, maka terjadi langsung kesembuhan. Intervensi Tuhan turun, benjolannya lenyap. Haleluya. Dalam bahasa Ibrani kata yang diterjemahkan dengan terus terang mengandung arti jelas, nyata bagi pengertian. Ketika Bapak Ibu setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan bicara jelas, nyata bagi pengertian. Yang tadinya kita tidak mengerti, akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena Musa setia, maka suara Tuhan sangat jelas dan nyata bagi pengertian. Kenapa beberapa orang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena tidak setia saja. Kenapa seseorang dengar suara Tuhan tapi tidak jelas? Karena kurang setia. Tuhan bisa pakai semua orang, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak hanya mau pakai cuma satu orang, tapi Tuhan mau pakai semua kita. Yohanes 5 ayat 30 berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan pengadilanku, penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Orang setia itu tidak asal-asal suka, tidak ikut menuruti kehendak sendiri. Tidak. Tapi orang setia itu mengikuti kehendak Tuhan. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Coba cek, apakah selama ini saya ikuti kehendak sendiri atau ikuti kehendak Tuhan? Betul kita punya pergumulan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita ikut kehendak kita, paksa kehendak kita, untuk Tuhan mengikuti kehendak kita, atau kita tunggu kehendak Tuhan terjadi atas kita? Ini yang jadi problem selama bertahun-tahun kita bergumul dengan Tuhan. Coba berhenti di sini, lalu reposisi hati kita. Jangan-jangan kita menuruti kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghakimi, penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia.
yang mengutus aku. Kita ada di bumi ini menjadi representatif perwakilan daripada kerajaan Allah. Amin. Kita nggak bisa hidup asal suka saya mau. Tapi kita harus hidup karena apakah Tuhan mau dalam hidup kita. Suka-sukanya Tuhan, bukan sukanya saya. Kenapa sampai Tuhan Yesus berkata begini? Karena Tuhan Yesus memiliki hubungan yang erat dengan Bapaknya. Orang setia itu selalu punya hubungan yang erat. Kenapa perkawinan digambarkan sebagai kesetiaan? Diikat dengan kesetiaan, hubungan yang erat. Ketika kita punya hubungan yang erat dengan Bapa kita, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat. Yohanes 8 ayat 26 berkata, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya lah, itu yang kukatakan kepada dunia. Wow. Yesus tidak mengatakan dari apa yang dia tidak dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar dari Bapa itu yang dia katakan, apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Yohanes 10 ayat 27 berkata, Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ada orang berkata, saya kenal Tuhan, tapi belum tentu Tuhan kenal saudara. Haleluya. Ada orang berkata, saya kenal Tuhan. Iya. Tapi apakah Tuhan kenal saudara? Salah satu tanda bahwa kita tahu Tuhan kenal kita adalah dengan membangun kesetiaan. Setia. Makanya setia bagaimana, Pak? Setia baca firman, setia berdoa, setia mengampuni, setia dalam saudara mengembalikan milik Tuhan dalam hal ini misalnya perpuluhan. Setia dalam saudara dan saya tahu bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan saudara hanya dipercayakan mengelola. Itu kesetiaan semua diuji di situ. Haleluya. Amin. Sekali lagi, orang yang tidak setia adalah orang yang salah di sekeliling kita. Mereka tidak pernah merasa mereka salah. Mereka selalu pikir bahwa kita yang selalu salah. Saya bersaksi, Bapak Ibu, baru tadi pagi, ada seseorang yang WhatsApp kepada Ibu Yoma dan mengatakan bahwa dia transfer uang ke rekening gereja 6 juta rupiah. Dan dia berkata bahwa kemudian dia katakan dia kirim fotonya struknya. Dan dia berkata bahwa anaknya itu salah transfer. Bahwa harusnya mau transfer cuma 600.000, jadi tolong ditransfer kembali ke nomor rekening yang dia kasih 5.400.000. Dan ketika itu saudara, dicek di mutasi rekeningnya. Ternyata sampai sore hari ini tidak ada uang yang masuk, saudara. Bapak Ibu harus tahu sekarang ada aplikasi yang bisa lakukan seperti itu, sepertinya transfer ke rekening Bapak Ibu, tapi ternyata tidak. Sekarang orang pakai nipu-nipu seperti itu. Beraninya dengan Tuhan ke rekening milik gereja lagi, Bapak Ibu. Ya, sangat berani. Dan orang model seperti ini adalah orang tidak setia. Saya beritahukan Bapak Ibu, orang model seperti ini, dia sudah ada di dalam neraka sebelum nanti dia dicemplungkan ke dalam neraka kalau dia tidak bertobat. Kita berdoa supaya orang ini, dia mengalami pertobatan. Dan tadi Ibu Yoma lapor kepada saya, mungkin bukan orang percaya. Tapi karena sering mungkin mengikuti di Facebook di sini, ada nomor rekening gereja ditaruh di situ. Ada nomor telepon juga ditaruh di situ. Dia mencoba. Tapi kita bukan orang-orang yang bodoh, Tuhan kasih kita hikmat, saudara. Ya, untuk mengelola berkat yang masuk untuk dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang mengerikan, dunia tambah jahat. Tapi saya percaya orang-orang setia dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan orang setia dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Orang setia dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Amin. Orang beriman yang tidak setia mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mendengar suara gembala yang baik. Tapi jika mereka mendengar suara gembala yang baik, mereka akan setia. Ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, setia. Saya pernah bersaksi kepada Bapak Ibu. Ya, saya pernah bersaksi kepada Bapak Ibu ketika
Tuhan bilang kepada saya, apa yang kamu punya, berikan kepada Tuhan. Saya bilang, apa ya Tuhan? Lalu Tuhan bilang ini, rumah kamu. Untuk apa Tuhan? Jual rumah kamu. Kami punya rumah cuma satu-satunya yang ada di Makassar. Karena sedang pembangunan, Tuhan suruh jual. Dan saya ngomong kepada istri saya, sayang, tadi saya dengar Tuhan bicara, jual rumah. Istri saya ngomong seperti ini, kalau Tuhan suruh, silakan saja. Saya juga sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengambil apa-apa daripada kita. Tuhan itu hanya uji hati kita. Nggak mungkin Tuhan suruh saya tinggal di bawah kolong jembatan, karena rumah satu-satunya. Tapi saya percaya penyediaannya unlimited di luar dari pemikiran saya. Ingat bahwa firman Tuhan tidak bertentangan dengan akal, dengan pikiran. Tapi firman Tuhan itu melampaui akal dan pikiran. Haleluya. Bapak Ibu tahu kata kesetiaan dalam bahasa Yunani artinya layak dipercaya atau dapat dipercaya sepenuhnya. Dari sisi mana? Dari sisi Tuhan. Layak dipercaya. Apakah Bapak Ibu hari ini layak dipercaya atau dapat dipercaya sepenuhnya? Ada beberapa orang yang berjalan, saudara. Mereka tidak dapat dipercaya. Di tengah jalan mereka jatuh. Di tengah jalan mereka hilang. Tapi saya berdoa bahwa kita yang ada malam hari ini sesuatu yang amat penting. Lebih penting dari mujizat yang Bapak Ibu cari. Lebih penting daripada apa yang kita doakan. Karena ini merupakan salah satu karakter yang akan menyiapkan kita untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Ada 3 karakter yang dipersiapkan Tuhan untuk saudara, dan ada 3 hal yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya memerintah. Saya sebut ini triple key, 3K. Kebenaran, karakter, dan komitmen. Kebenaran, karakter, dan komitmen. Kesetiaan, karakter, dan komitmen. Ya. Kesetiaan, karakter, dan komitmen. Triple key ini adalah syarat untuk memerintah sebagai raja. Jadi kalau Bapak Ibu mau memerintah sebagai raja menurut Wahyu pasal 5 ayat 10 kalau yang salah itu, bahwa kita akan memerintah sebagai bersama-sama dengan Dia sebagai raja di bumi ini. Jadi tanggung jawab kecil yang diberikan kepada kita adalah persiapan untuk kita jadi raja di bumi. Haleluya. Kesetiaan, kebenaran, dan komitmen. Triple key. Wow. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka itu siapa? Orang-orang yang setia akan memerintah sebagai raja di bumi. Kapan ini? Pada waktu kerajaan 1000 tahun. Milenium. Berapa banyak yang mau jadi raja? Hari ini boleh ada yang jadi gubernur, silakan aja. Jadi wali kota, silakan aja. Tapi akan tiba waktunya. Mereka yang akan memerintah sebagai raja di bumi, salah satu syaratnya adalah setia. Wow. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang ia tahu pasti dapat ia percayai mengikutinya. Saudara, kalau dengar suara Tuhan, maka jangan tunggu, lakukan. Sekalipun pikiran nggak mengerti, lakukan saja. Tidak semua hal yang Tuhan bicara harus Anda mengerti sekarang. Kita mengerti sekarang. Lakukan saja. Abraham ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, tidak tahu disuruh kemana, Bapak Ibu. Berjalan saja, di tengah jalan ada guidance. Lama-lama dia tahu menuju Kanaan. Wow, Tuhan sedang mencari mereka yang dapat ia ajak bicara pada waktu tengah malam. Dan diperintahkan, bangun, berdoa. Lalu mereka segera bangun dan berdoa. Tuhan sedang cari orang-orang yang dia bangunkan tiba-tiba tengah malam, lalu ngantuknya hilang. Saudara mungkin merasa, kenapa tiba-tiba aku bangun tengah malam? Kenapa tiba-tiba aku dibangunkan tengah malam, tiba-tiba pergi ke kamar mandi, mau balik lagi tidak bisa tidur? Ada sebuah panggilan khusus dan perintah khusus untuk Bapak Ibu berdoa. Ketika ada beban ilahi taruh di hati kita, jangan dilawan, ikut saja. Itu adalah cara Tuhan melatih kita. Ketika Bapak Ibu doakan orang lain, Tuhan urus masalah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bersyafaat bagi orang lain, berdoa kepada orang sakit, maka sakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan.
Tuhan hanya berbicara kepada mereka yang segera taat kepadanya. Katakan, Tuhan hanya bicara kepada orang yang segera taat kepadanya. Tulis di situ Bapak Ibu. Tuhan hanya bicara kepada orang yang segera taat kepadanya. Menunda adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Ulangi Bapak Ibu. Tuhan hanya bicara jelas kepada orang yang segera taat kepadanya. Tuhan hanya berbicara dengan jelas kepada mereka yang akan segera taat kepada suaranya ketika ia mendengarkan. Menunda adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Haleluya. Ada banyak orang Kristen yang menunda, nanti aja besok, nanti aja lusa, nanti aja minggu depan. Ketika Tuhan berkata begini, ayo berkati orang itu, nanti aja. Nanti aja ketika hatiku lagi enak. Ayo memberi, nanti aja. Ayo doakan orang itu, nanti aja. Ayo ibadah, nanti aja. Ayo berdoa, aduh malas banget lagi tidur enak ini. Aku tengah malam bangun sih. Nanti aja. Menunda adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Dan Bapak Ibu mengharapkan banyak. Tapi kedapatan Tuhan dapati kita bahwa kita tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Karena kita tidak membangun kesetiaan dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat penting, amat sangat penting. Hal yang kedua yang Tuhan sedang bangun pada Bapak Ibu yang tadi saya katakan adalah fungsi kedua dari kesetiaan adalah membuat orang-orang beriman mampu menikmati persekutuan dengan Bapa. Ada orang, ada jemaat, ada orang Kristen yang tidak punya waktu, tidak bisa lama duduk di hadirat Tuhan. Dia gelisah dalam hadirat Tuhan. Dia mau cepat-cepat keluar dari hadirat Tuhan. Tapi kalau hal-hal dunia dia bisa bertahan. Bisa nonton telenovela, nonton film berjam-jam. Ada yang main game berjam-jam. Ada yang bisa lihat Facebooknya berjam-jam. Wow, banyak yang tersinggung ini malam ini. Haleluya. Kalau tersinggung itu berarti tanda ada kehidupan. Ya, kalau ada yang tersinggung maka singgung terus katanya. Singgung terus. Haleluya. Fungsi ketiga dari kesetiaan adalah memberikan kemampuan kepada mereka yang beriman untuk merasakan nikmatnya menyukakan hati Bapa. Wow. Wow. Fungsi yang ketiga dari kesetiaan adalah memberikan kemampuan kepada mereka yang beriman untuk merasakan, untuk merasakan nikmatnya menyukakan hati Bapa. Ketika saya bayangkan ketika tiba harinya bahwa semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima balasan atas segala perbuatan tingkah laku mereka, semua jerih payah lelah mereka, maka Tuhan Yesus akan berkata bahwa mereka yang setia akan diberitahukan. Matius 25 ayat 21. Perumpamaan tentang saudara dan saya akan menerima balasan dari Tuhan. Ya. Makanya poin ini saya tulis begini, fungsi ketiga dari kesetiaan, memberikan kemampuan kepada mereka yang beriman untuk merasakan nikmatnya, menyukakan hati Bapa. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kata dan ini dari bahasa Yunani dipakai kata kahi. Yunaninya kahi, yang artinya bahasa Indonesia sekaligus. Jadi kalau baca begini, hai hambaku yang baik sekaligus setia. Gitu cara bacanya Bapak Ibu ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Hanya doa pagi itu perkara kecil, tidak dilihat orang kan. Hanya baca Alkitab, memperkatakan firman Tuhan. Memberi tanpa ada orang yang lihat perkara kecil. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu. Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Menikmati, apa saudara? Merasakan nikmatnya, menyukakan hati Bapa. Wow, saya mau. Berapa banyak yang mau? Katakan saya mau. Ya, katakan saya mau. Tulis di situ saya mau. Saya mau ada di sana. Bisa bayangkan ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan katakan begini. Engkau hamba yang setia. Masuklah hamba yang baik.
Turutilah, nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata orang yang setia, yang Bapak Ibu lakukan tanpa dilihat orang, tanpa dipuji orang, lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, Tuhan perhatikan. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang setia akan menikmati yang terbaik. Dari tanggapan Tuhan Yesus kita melihat bahwa kesetiaan yang dimiliki oleh orang beriman membuahkan sukacita dalam hati tuannya. Ketika Bapak Ibu setia, bukan cuma untuk Bapak Ibu, tapi menyukakan hati tuannya. Jadi cara untuk menyenangkan Tuhan kita adalah dengan kita setia. Bapak Ibu mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Setia. Tadi definisi setia dalam bahasa Yunani adalah bisa dipercaya sepenuhnya. Dari tanggapan Tuhan Yesus di atas, dari Matius 25 ayat 21, kita melihat bahwa kesetiaan dimiliki seseorang yang beriman membuahkan sukacita dalam hati Tuhannya. Dan Yohanes 8 ayat 29 berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia yang mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berbuat apa yang berkenan kepadanya, indikasinya adalah kesetiaan. Berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhannya. Setia kepada Tuhan patut menjadi tujuan penting dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena menyenangkan hati Tuhannya. Bapak Ibu kerja ya, kita jadi karyawan katakanlah. Tujuannya adalah kita berprestasi dengan tujuan menyenangkan hati Tuannya. Ketika Bapak Ibu menyenangkan hati Tuannya, fasilitas Bapak Ibu naik nggak? Berubah nggak? Ketika Bapak Ibu menyenangkan hati Tuannya, maka kepercayaan diberikan. Jadi manajer, maka ada fasilitas, dapat mobil, dapat rumah. Kalau nggak dapat rumah, dapat uang sewa rumah setiap tahun dikasih. Bahkan uang masuk tol itu diganti dan sebagainya karena levelnya manajer atau area manajer atau levelnya direktur. Berarti orang yang setia, tapi dia mulai dari office boy mungkin. Dia mulai dari pekerja administrasi yang paling bawah, tapi dia menunjukkan kesetiaan kepada tuannya. Dia merasa apa yang tuannya punya itu dia punya, merasa memiliki, menyenangkan hati tuannya, diangkat. Kalau manusia saja bisa begitu kepada manusia, apalagi Tuhan kita lebih baik daripada manusia. Itu hal yang normal. Yang diperlukan Tuhan bukan sejauh mana anak-anaknya berhasil mencapai sukses dalam kehidupan ini. Yang penting bagi Tuhan adalah apakah anak-anaknya, apakah kita ini sedang atau lalai mengerjakan apa yang telah Ia perintahkan kepada mereka lakukan. Hari ini ada begitu banyak orang sukses. Hari ini ada begitu banyak orang berhasil. Hari ini ada begitu banyak orang kaya tanpa percaya Yesus. Kita nggak usah cemburu. Yang harus kita malu adalah begini. Apakah hari ini yang Tuhan perintahkan kepada saya sedang atau lalai mengerjakannya, atau saya sedang melakukannya, atau saya sedang mengerjakannya menyenangkan hati Tuhan saya? Pertanyaan sederhana. Apakah hari ini kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita? Apakah kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita? Banyak orang melarikan diri seperti Yunus. Banyak orang menjual Yesus seperti Yudas. Yunus dibawa kembali dan menyesal dan bertobat. Tapi Yudas gantung diri dan mati. Kebanyakan orang Kristen menjadi heran ketika mereka mengetahui bahwa kata iman hanya muncul 2 kali dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Kata iman dalam Perjanjian Lama itu dimuncul cuma 2 kali. Yakni dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 dan Ulangan 32 ayat 20. 2 kali aja muncul. Sekali lagi, kebanyakan orang Kristen menjadi heran ketika mengetahui bahwa kata iman hanya muncul 2 kali dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama versi King James. Versi King James ya. Yakni dalam Habakuk 2 ayat 4 dan Ulangan 32 ayat 20.
Tapi ketika saya selidiki, kedua-duanya berbicara tentang iman yang kita pikirkan. Bukan iman yang kita pikirkan. Tapi kedua-duanya dalam Habakuk 2:4 dan Ulangan 32 ayat 20 bicara tentang kesetiaan. Haleluya. Bicara tentang kesetiaan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, baca kitab Ibrani pasal yang ke-11, yang meriwayatkan tentang keberhasilan orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama, dan mengagumi iman mereka. Kan tema di atasnya adalah pahlawan iman. Tapi, maaf. Tapi kata iman tadi saya katakan muncul dalam perjanjian lama. Versi King James cuma 2 kali. Tapi kitab Ibrani meriwayatkan tentang keberhasilan orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama dengan mengagumi iman mereka. Sebenarnya yang ditekankan dalam bagian Alkitab, yaitu Ibrani pasal 11 ini bukan kehebatan iman mereka, melainkan bagaimana cara mereka telah menyenangkan hati Tuhan oleh besarnya kesetiaan mereka. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Jadi yang ditekankan di situ, kalau Bapak Ibu baca semua, tidak ada tokoh dalam perjanjian baru kan. Semuanya tokoh perjanjian lama. Perikopnya adalah pahlawan iman lagi. Maka sebenarnya, sekali lagi saya tekankan, sebenarnya yang ditekankan dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ini bukan kehebatan iman mereka, melainkan bagaimana cara mereka telah menyenangkan hati Tuhan oleh besarnya kesetiaan mereka. Jadi cara menyenangkan hati Tuhan itu adalah oleh besarnya kesetiaan kita. Artinya ketika Bapak, Ibu, dan saya semakin setia, maka itu adalah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan, tulis di situ, hari ini saya harus putuskan, saya harus menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan saya. Haleluya. Saya harus menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan saya. Hari ini saya harus menyenangkan hati Tuhan oleh besarnya kesetiaan saya. Tulis Bapak Ibu. Saya harus menyenangkan hati Tuhan oleh besarnya kesetiaan saya. Enggak ada cara lain selain Bapak Ibu menyenangkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan haleluya.